Karena ternyata Bahlil dan Luhut itu ketika mengkritik keras Tom Lembong dan Caimin, ternyata motifnya adalah untuk mengamankan bisnis tambang mereka, bisnis tambang nikel mereka. Sebab kalau program hilirisasi ini nanti ya diganggu, misalkan ganti presiden, hilirisasi dievaluasi, nah, misalkan bahkan ya tidak lagi menjadi semacam kebijakan prioritas, dialihkan ke program yang lain misalkan, maka Bahlil dan juga Luhut ini akan kehilangan potensi cuan besar. Karena selama ini dia mendapatkan cuan besar dari proyek hilirisasi. Jadi ada kebijakan, dia manfaatkan kebijakan, bikin tambangnya. Sama aja, dia jualan motor listrik, karena marketnya belum tercipta, dia ciptakan market motor listrik melalui kebijakan. Apa caranya? Dikasih subsidi yang mau beli motor listrik. Belum cukup, karena orang tetap nggak mau beli motor listrik, karena masih punya motor bakar. Karena mahal juga beli listrik walaupun sudah disubsidi. Belum cukup, ditekan lagi dengan kebijakan apa? Rencana sepeda motor akan dipajaki. Tujuannya apa? Agar orang kalau bayar pajak, pajaknya bisa untuk subsidi kereta cepat Cino, ya kan? Kalau dia terbebani dengan pajak, mau ganti mobil motor listrik yang murah, dia dapat cuan dari jualan motor listriknya. Ini mau bisnis apaan? Semua orang juga bisa kalau bisnis memanfaat ini, cuma namanya dagang kekuasaan. Saudara Luhut bin Sarpanjaitan dan Bahlil ini dagang kekuasaan, melanggengkan bisnis mereka dengan kebijakan yang seolah-olah untuk rakyat. Oh, demi rakyat, oh akan ada manfaat tambahan, ada value, ada benefit. Kalau kita langsung kita bahan mentahnya disetor, kita nggak dapat. Kalau kita perlu hilirisasi, nanti ada pekerjaan tambahan. Begitu ada pekerjaan tambahan di hilirisasi, diakui oleh saudara Luhut bin Sarpanjaitan, Cino yang masuk, TKA Cina. Di mana keuntungan kita? Dan sementara Jata mengungkap kerusakan lingkungan yang luar biasa parah, luar biasa. Dan siapa yang merasakan kerusakan lingkungan itu? Apakah Luhut bin Sarpanjaitan? Apakah Bahlil Lahadalia? Tidak. Mereka tetap hidup nyaman di Jakarta, di kantor-kantor yang ber-AC. Yang kena dampak adalah rakyat, di mana yang ketempatan tambang ini. Sudahlah mereka tidak mendapatkan benefit manfaat dari tambang, tidak menjadi pekerjanya, yang diundang tenaga Cino-Cino begitu. Sementara mereka harus kena dampak kerusakan lingkungannya. Kesehatannya terdampak, penghasilan mereka berkurang karena rusaknya alam, laut rusak, nelayan jadi tidak lagi produktif seperti sedia kala. Ini semuanya adalah dampak dari kebijakan ugal-ugalan dari saudara Luhut bin Sarpanjaitan dan Bahlil Lahadalia yang meminjam narasi ini demi pertumbuhan ekonomi. Lalu dia utak-atik, dia cuma segelintir digit. Tapi pertanyaannya, yang menikmati pertumbuhan ekonomi di daerah tambang itu apakah rakyat yang ada atau masyarakat yang ada di lingkungan atau perusahaan-perusahaan gede ini? Kan namanya saja tercatat penghasilannya sekian, tapi kan yang gondol hasil dari tambang itu siapa? Siapa yang dapat benefit dari tambang tadi? Inilah kapitalisme. Kapitalisme itu eksploitasi. Kalau dalam Islam tidak boleh Bahlil itu ngelola tambang, tidak boleh Luhut bin Sarpanjaitan ngelola tambang, tidak boleh grup Adaro ngelola tambang, semua tidak boleh, harus negara. Karena kalau negara yang mengelola, ya manfaatnya untuk rakyat, dan pertimbangan negara dalam mengeksploitasi tambang demi kemaslahatan, maka dia akan peduli pada lingkungan kalau negara yang mengelola. Karena apa? Lingkungan itu milik negara juga. Tapi kalau swasta individu, Luhut dan sebagainya nggak peduli sama lingkungan. Saya belum tentu nambang terus di situ. Saya belum tentu jadi menteri terus. Nanti kalau saya nggak dapat menteri, saya nggak bisa nambang. Akhirnya apa? Pertimbangan menambang hanya ansih profit oriented, tidak peduli dengan lingkungan. Sehingga kalau ada perintah untuk melakukan restorasi lingkungan atau melakukan reklamasi terhadap tempat-tempat lingkungan tambang yang rusak, mereka abaikan. Kenapa? Itu cost. Kalau bicara cost, itu rugi. Lebih baik cost ini ditahan sehingga menjadi keuntungan perusahaan. Itu rusaknya kalau tambang dikelola dengan swasta, oleh individu. Maka benar Nabi SAW memberi panduan, ya, di dalam Islam itu tambang dengan deposit melimpah termasuk nikel ini harus dikelola oleh negara, karena dia masuk kategori al-milkiyatul ammah, kepemilikan umum. Haram bagi individu, pribadi, korporasi, asing, apalagi asing menguasai tambang-tambang yang hakikat tambang itu adalah diciptakan oleh Allah SWT. Tambang itu bukan Luhut yang nanam nikel di Konawe, bukan Bahlil yang nanam
Ya, nikel itu di bumi, kemudian tumbuh nikel ini banyak, kemudian Luhut punya hak untuk memanen nikel, Bahlil punya hak untuk memanen nikel. Bukan, nikel itu Allah yang menciptakan. Dan ketika Allah menciptakan, ada aturan dari Allah, yakni syariat Islam. Ternyata manfaat nikel yang masuk kategori al-milkatul amah ini harus untuk publik, untuk masyarakat. Dan yang punya wewenang untuk mengelola, mengatasnamakan rakyat itu adalah negara, bukan individu, bukan korporasi. Prestasi tersembunyi Prabowo. Gaudi Wibisono, pengamat politik ekonomi. Dalam setiap diskusi tentang capres, nyaris selalu muncul pertanyaan, apa sih prestasi Prabowo? Fahri Hamzah secara tak terduga menjawab pertanyaan itu dengan taktis. Kata Fahri, ada 3 prestasi Prabowo, yakni 1. Mengambil Jokowi dari Solo. 2. Mencalonkan Jokowi menjadi DKI 1. Dan 3. Membiayai Pilkada DKI hingga Jokowi menang. Apakah hanya itu prestasinya? Tidak. Berikut 21 prestasi Prabowo terkait agama. 1. Tidak pernah sholat tapi dibela ulama. 2. Sholat Jumat hanya 5 tahun sekali, tapi disanjung sebagai pembela Islam. 3. Bapak ibunya kafir, adik kakaknya kafir, tapi dipilih ulama memimpin negeri mayoritas Muslim. 4. Merayakan Natal dengan misa dan berjoget, tapi dibilang toleransi oleh ulama. 5. Berani menggebrak meja di depan para ulama, tapi justru dipilih dalam ijtima ulama. Di bidang politik, 6. Sudah 3 kali gagal cawapres dan capres, tapi masih ngotot mencalonkan diri. 7. Dipecat dari tentara tapi masih dapat pensiun. 8. Lari ke luar negeri tapi dikatakan membela negara dari luar. 9. Menculik aktivis tapi tidak dianggap melanggar HAM. Di bidang bisnis, 10. Menyindir elit pemilik lahan ribuan hektar. Dia sendiri memiliki 350.000 hektar lahan. 11. Berteriak anti asing, ternyata lahannya disewakan pihak asing. 12. Keras mengkritik utang pemerintah, ternyata utang perusahaannya ratusan miliar macet. 13. Lantang bicara, para elit menyimpan dana di luar negeri, ternyata nama Prabowo ada di Panama Papers. Terkait rakyat, 14. Mengharap suara rakyat tapi jijik bersalaman dengan rakyat. 15. Mengharap suara rakyat tapi malah menghina wajah Deso orang Boyolali. 16. Mengharap suara rakyat tapi membentak-bentak rakyat. 17. Mengharap suara Muslim tapi menuduh wanita bercadar sebagai intel. Kepada wartawan, 19. Suka diberitakan tapi memusuhi wartawan. 20. Suka diberitakan tapi melecehkan profesi wartawan. 21. Suka diberitakan tapi sering mengusir wartawan yang kritis. Itulah prestasi-prestasi yang dimiliki oleh seorang Prabowo.
Kejahatan disimpan serapi apapun, pada akhirnya akan ketahuan juga. Mengapa Luhut dan Bahlil mati-matian membela rezim, terutama di bidang hilirisasi nikel? Ternyata ada maksud tersembunyi, yaitu ingin mengeruk kekayaan negara. Mereka tidak peduli apa dampak yang dirasakan warga setempat. Mumpung saat ini masih menjadi menteri, seakan mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan. Peningkatan ekonomi yang digembar-gemborkan ternyata hanyalah wacana. Fakta membuktikan bahwa hasil hilirisasi nikel masuk pada Cina dan para pemodal besar. Sampai kapanpun, bila negara dipegang oleh orang-orang seperti ini, maka yang kaya makin kaya, yang miskin makin nyungsep. Mari kita kumandangkan perubahan untuk 2024 nanti. Ternyata pemimpin bodoh dan kekanakan akan ada hadisnya. Kemarin saya nemu postingan di Instagram, ada hadis yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyan was-sufaha. Rasul berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan dan bodoh. Terus saya masih penasaran, apa maksudnya pemimpin kekanak-kanakan? Saya coba googling di Maktabah Samilah, nyari syarah hadisnya, ternyata ada keterangannya di hadis yang lain. Sahabat bertanya, wama imaratus sibyan, apa itu pemimpin kekanak-kanakan ya Rasulullah? Rasul kemudian bersabda, in ata'tumuhum halaktum, jika kamu mentaati mereka maka kalian binasa. Wa in asaitumuhum ahlakukum, tapi jika kalian tidak taat kepada mereka, mereka membinasakan kalian. Subhanallah, ternyata Rasulullah pun khawatir dipimpin oleh pemimpin yang bodoh dan kekanak-kanakan. Kalau Rasulullah khawatir, apalagi saya. Kalau kalian gimana?